Bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Namun, proklamasi kemerdekaan tersebut nyatanya belum cukup untuk mengakhiri perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Hal ini dikarenakan masih adanya tantangan lain, yaitu adanya upaya Belanda kembali menguasai Indonesia. Hal ini yang menyebabkan pecahnya pertempuran di berbagai daerah di Indonesia sebagai reaksi penolakan kedatangan Belanda dan sekutu. Jatuhnya banyak korban terutama di pihak Indonesia mengilhami perjuangan dalam bentuk lain, yaitu jalan diplomasi. Diplomasi yang berliku ditempuh pada masa revolusi fisik antara tahun 1945 hingga tahun 1950. Perundingan pertama kali diprakarsai oleh Sultan Syahrir, Perdana Menteri Indonesia yang pertama. Ia memimpin kabinet Syahrir I, Syahrir II, dan Syahrir III menempuh jalur diplomasi. Meskipun tidak sedikit yang memprotes hasil diplomasi sebab hal ini dianggap tidak menguntungkan Indonesia, namun diplomasilah yang mengantarkan permasalahan bangsa Indonesia tersebut di forum-forum internasional. Syahrir dikenal dengan kegigihannya menentang bentuk kolonialisme yang tercermin dari upaya Belanda kembali menguasai Indonesia. Alasan bangsa Indonesia menggunakan strategi diplomasi adalah Sultan Syahrir, tokoh penting di balik upaya diplomasi bangsa Indonesia menghadapi Belanda. Agar Republik Indonesia tak runtuh dan perjuangan rakyat tak menampilkan wajah bengis, Syahrir menjalankan siap di pemerintahan sebagai Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP. Ia menjadi arsitek perubahan. Kabinet presidensial berubah menjadi kabinet parlementer yang bertanggung jawab kepada KNIP sebagai lembaga yang punya fungsi legislatif. Setelah itu, Republik Indonesia pun menganut sistem multipartai. Tatanan pemerintah tersebut sesuai dengan arus politik pasca Perang Dunia Kedua, yaitu kemenangan demokrasi atas fasisme. Syahrir selalu menyerukan nilai-nilai kemanusiaan dan anti kekerasan. Dengan siasat-siasat tadi, Syahrir menunjukkan kepada dunia internasional bahwa revolusi Republik Indonesia adalah perjuangan suatu bangsa yang beradab dan demokratis di tengah suasana kebangkitan bangsa-bangsa melepaskan diri dari cengkraman kolonialisme pasca Perang Dunia yang Kedua. Pihak Belanda kerap melakukan propaganda bahwa orang-orang di Indonesia merupakan gerombolan yang brutal, suka membunuh, merampok, menculik, dan lain-lain. Oleh karena itu, sah bagi Belanda melalui Nica menegakkan tertib sosial sebagaimana kondisi Hindia Belanda sebelum Perang Dunia yang Kedua. Demi mematahkan propaganda tersebut, Syahrir menginisiasi penyelenggaraan pameran kesenian yang kemudian diliput dan dipublikasikan oleh wartawan luar negeri. Ada satu cerita perihal sikap konsekuen pribadi Syahrir yang anti kekerasan. Di penghujung Desember tahun 1946, Perdana Menteri Syahrir dicegat dan ditodong pistol oleh Serdadu Nica. Saat Serdadu itu menarik pelatuk, pistolnya macet. Karena geram, dipukullah Syahrir dengan gagang pistol. Berita itu kemudian tersebar lewat radio Republik Indonesia. Mendengar itu, Syahrir dengan mata sembab membiru memberi peringatan keras agar siaran itu dihentikan, sebab bisa berdampak fatal dibunuhnya orang-orang Belanda di kam-kam tawanan oleh pejuang Republik ketika tahu pemimpinnya dipukuli. Meskipun jatuh bangun akibat berbagai tantangan di kalangan bangsa sendiri, Kabinet Syahrir I, Kabinet Syahrir II, sampai dengan Kabinet Syahrir III konsisten memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia lewat jalur diplomasi.
Syahrir tak ingin konyol menghadapi tentara sekutu yang dari segi persenjataan jauh lebih canggih daripada mereka. Diplomasinya kemudian berbuah kemenangan sementara. Inggris sebagai komando tentara sekutu untuk wilayah Asia Tenggara mendesak Belanda untuk duduk berunding dengan pemerintah Republik Indonesia. Secara politik, hal ini berarti secara de facto sekutu mengakui eksistensi pemerintah Republik Indonesia. Jalan berliku diplomasi diperkeruh dengan gempuran aksi militer Belanda pada tanggal 21 Juli tahun 1947. Aksi Belanda tersebut justru mengantarkan Indonesia ke Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah tidak lagi menjabat Perdana Menteri, Syahrir diutus sebagai perwakilan Indonesia di PBB. Syahrir bersama Agus Salim berangkat ke Lake Success, New York melalui New Delhi dan Kairo untuk menggalang dukungan India dan Mesir. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1947, Syahrir berpidato di muka sidang Dewan Keamanan PBB berhadapan dengan para wakil bangsa-bangsa sedunia. Syahrir mengurai Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berabad-abad berperadaban, aksara, lantas dieksploitasi oleh kaum kolonial. Kemudian secara piawai, Syahrir mematahkan satu persatu argumen yang disampaikan wakil Belanda. Dengan itu, Indonesia berhasil merebut kedudukan sebagai sebuah bangsa yang memperjuangkan kedaulatannya di gelanggang internasional. PBB pun ikut campur, sehingga Belanda gagal mempertahankan upayanya untuk menjadikan pertikaian Indonesia-Belanda sebagai persoalan yang semata-mata urusan dalam negerinya. Van Clevens dianggap gagal membawa kepentingan Belanda dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Berbagai kalangan Belanda menilai kegagalan itu sebagai kekalahan seorang diplomat ulung yang berpengalaman di gelanggang internasional dengan seorang diplomat muda dari negeri yang baru saja lahir. Van Clevens pun ditarik dari posisi sebagai wakil Belanda di PBB sebagai duta besar Belanda di Turki. Syahrir populer di kalangan para wartawan yang meliput sidang Dewan Keamanan PBB, terutama wartawan-wartawan yang berada di Indonesia semasa revolusi. Beberapa surat kabar menamakan Syahrir sebagai The Smiling Diplomat.